crack it. Selamat pagi siswa-siswiku kelas 9. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun proses pembelajaran kita jarak jauh, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Tetap semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, apa sih yang dimaksud dengan spermatogenesis? Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Nah, kamu kemarin kan sudah belajar organ-organ reproduksi pada pria, yaitu ada epididymis, ada testis. Nah, ada hubungannya di proses pembentukan sperma, ya. Nah, pembentukan sperma terjadi di testis, tepatnya adalah di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu terdapat di bagian testis. Nah, sedangkan epididymis apa ya? Epididymis itu tempat sebagai pematangan sel sperma, ya. Spermatogonium yang berasal dari tubulus seminiferus akan membelah secara bertahap, ya. Yang pertama itu adalah secara mitosis. Dihasilkan spermatosit primer membelah secara meiosis untuk yang pertama dan dihasilkan dua buah sel spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder yang dihasilkan sudah haploid. Kenapa haploid? Karena meiosis. Kedua sel spermatosit sekunder tadi membelah lagi secara meiosis untuk yang kedua kali dan masing-masing menghasilkan dua buah sel sehingga dihasilkan 4 buah sel spermatid. Sel spermatid akan mengalami proses diferensiasi dan perkembangan sehingga melewati proses kematangan menjadi sel sperma. Ini sudah berlangsung di epididymis. Dari yang namanya spermatid ke spermatozoa itu tidak gampang, mengalami yang namanya proses yang panjang tadi, sehingga sudah menghasilkan spermatozoa yang matang, maka sperma tadi akan siap membuahi sel telur. Sama halnya dengan spermatogenesis, oogenesis juga berlangsung dalam ovarium. Proses pembentukan sel diawali dari oogonium yang ada di dalam ovarium membelah secara mitosis dan dihasilkan oosit primer. Lihat ya, oogonium membelah secara mitosis dan dihasilkan oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis untuk yang pertama dan dihasilkan dua buah sel yang tidak sama besar. Yang kecil disebut badan polar pertama. Setelah itu mereka membelah lagi secara meiosis kedua. Masing-masing mereka itu menghasilkan dua buah sel. Nah, satu menghasilkan ootit dan satu lagi menghasilkan badan polar. Nah, badan polar yang tadi bergabung dengan dua badan polar yang tadi. Jadi badan polar ada 3. Nah, badan polar yang 3 itu tadi berdegenerasi sehingga itulah yang diserap tubuh. Nah, jadi yang berkembang adalah ootit. Ya, ingat ootit. Nah, ootit tadi membelah lagi menjadi ovum. Nah, itulah sel telur kita pada wanita. Itulah yang sudah siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Siklus menstruasi, ya. Pada perempuan terdapat yang namanya siklus menstruasi. Perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya berbeda-beda ya nak. Nah, jadi ada yang 28 hari, ada yang 30 hari dan
seterusnya. Itu dipengaruhi banyak faktor. Nah, terkadang kan wanita ini faktor pikiran, stres, makanan, dan lain sebagainya. Ya, itu semua berpengaruh ya anak-anak. Nah, jadi pada siklus menstruasi yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini dipicu oleh hormon FSH, follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Nah, atau hormon hipofisis bagian depan, ya nak ya. Nah, jadi pada fase ini dinding pada wanita meluruh. Nah, pada fase perkembangan folikel hanya satu folikel yang berkembang untuk selanjutnya. Fase kedua yaitu fase polikerase. Pada fase ini hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding rahim menebal. Penebalan dinding rahim tadi berasal dari anyaman pembuluh darah. Tujuannya apa? Kenapa harus menebal? Seandainya terjadi pembuahan ovum di tuba Fallopi, terbentuk zigot. Zigot akan berkembang berubah menjadi embrio. Embrio ini tadilah yang akan menempel di dinding rahim yang sudah menebal tadi. Selanjutnya pada fase poliferase ini tadi hormon estrogen akan memicu pembentukan hormon FSH dan LH. Yang terpenting di situ adalah hormon LH yang diproduksi secara meningkat. Tujuannya apa? Hormon LH yang lebih banyak diproduksi tadi memicu terjadinya pematangan sel telur yang kita kenal dengan proses ovulasi. Yang pertama tadi menstruasi, fase kedua poliferase. Sampai di sini pahamkah? Harapan ibu paham. Kita lanjut fase yang ketiga, fase sekretori. Pada fase sekretori, sel telur yang sudah dilepaskan dari ovarium yang kita kenal dengan istilahnya ovulasi tadi akan ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae itu rumbai-rumbai bentuk seperti tangan. Dari ujung tuba Fallopi ditangkap oleh fimbriae dan sel telur akan stay di ujung infundibulum tuba Fallopi. Dia menunggu di situ, menunggu sel sperma yang masuk. Ditunggu selama 28 hari atau 30 hari tidak ada sel sperma yang masuk. Intinya tidak ada pembuahan. Kalau tidak ada pembuahan, maka akan dikirim signal ke hormon estrogen dan progesteron, sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron menurun. Seiring dengan penurunan kedua hormon tadi, sel telur meluruh keluar menuju vagina. Seiring meluruhnya sel telur, dinding rahim yang menebal tadi pada fase yang kedua ikut lepas. Lantas kamu bertanya, Bu, kenapa menstruasi itu sakit, nyeri, berdarah? Bayangkan kau punya luka, ada luka contoh di lengan, ada luka di perban. Tiba-tiba perban tadi dilepas paksa. Sakit enggak? Sakit. Berdarah enggak? Berdarah. Seperti itulah perasaan yang dialami seorang perempuan ketika menstruasi. Sakit perutnya, mengeluarkan darah. Makanya kan ada kan istilah perempuan lagi PMS, pra-menstruasi sindrom. Jadi anak-anak, nah siklus menstruasi tadi yang sudah dijelaskan dari awal hingga akhir ya mengalami yang namanya proses panjang. Makanya beda-beda setiap wanita. Ada 28 hari dan ada 30 hari dan selebihnya. Nah, jadi wanita, apakah kamu sudah bisa menghitung siklus menstruasimu? Jangan lupa bahasan fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi proses menstruasi pada seorang perempuan dapat dikatakan sudah siap untuk dibuahi. Ketika ada sel telur dibuahi oleh satu buah sel sperma, itu disebut dengan
fertilisasi, proses peleburan sel telur dengan sel sperma. Hasil dari fertilisasi kita kenal dengan zigot. Zigot yang terbentuk di tuba Fallopi. Ingat ya, proses fertilisasi pada perempuan terjadi di tuba Fallopi atau ovidum. Zigot yang terbentuk akan bergerak menuju ke dinding rahim yang sudah menebal tadi. Di situ zigot akan berkembang menjadi morula. Dari morula, blastula. Dari blastula ke gastrula. Kalau sudah gastrula, sudah mulai penyempurnaan organ-organ tubuh. Fertilisasi, satu telur hanya boleh dibuahi oleh satu sel sperma, tidak boleh lebih. Memang ketika si laki-laki ejakulasi banyak sperma yang dikeluarkan, tapi hanya satu sel sperma yang boleh membuahi satu sel telur. Begitu sel telur dibuahi, ekor dari sel sperma akan membentuk kista, mencegah sel sperma lain ikut membuahi. Oh, mungkin kamu bertanya, Bu, bagaimana dengan kehamilan bayi kembar? Bayi kembar itu ada dua jenis, ada yang monozigot dan ada yang dizigot. Monozigot artinya satu telur, satu ovum dibuahi satu sperma. Ketika pada fase morula membelah jadi dua bagian yang sama besar. Inilah yang sering disebut kembar identik, semua sama. Tapi ingat, kata Bapak evolusi Charles Darwin, di dunia ini tidak ada dua individu yang sama persis, sekalipun mereka itu kembar identik. Pasti ada bedanya. Itu lain alat di hidungnya, belahan rambutnya, perhatikan. Itulah kembar monozigot. Nah, biasanya kembar monozigot ini jenis kelaminnya sama. Kalau kembar monozigot pembelahannya tidak sempurna, itulah yang kita kenal dengan kembar siam. Kalau kembar siam kan ada yang dempet di perut, di dada, di punggung, di kepala. Sering kita lihat di televisi. Kembar yang kedua, kembar dizigotik. Artinya secara bersama-sama dari ovarium kiri, ovarium kanan matang sel telurnya. Berarti pada fase sekretori ada dua sel telur di situ. Ada dua sel telur. Terjadi fertilisasi dan terbentuk dua zigot menempel di dinding rahim. Maka pada kembar dizigotik bisa jadi kelaminnya sama, bisa juga berbeda, tetapi sifat-sifatnya tidak sama. Nah, kita lanjutkan tentang kehamilan ya. Kehamilan pada ibu atau seorang wanita biasanya kurang lebih 40 minggu ya, sekitar 9 bulan 10 hari. Nah, jadi terbagi atas semester, trimester ya. Nah, jadi di sini semester pertama itu ya 3 bulan kan? Nah, masih yang bulan pertama masih berupa gumpalan darah. Nah, di bulan ketiganya sudah dikatakan janin. Nah, pada trimester kedua, ya, di situ terjadi yang namanya perkembangan ukuran, bertambah besar segala bentuk ukuran tubuh. Nah, di trimester ketiga, disitulah terjadi perkembangan pesat, ya, ukuran bayi seutuhnya dan siap untuk dilahirkan. Nah, jadi untuk yang namanya ibu hamil harus menjaga juga pola makan, pola hidup, dan harus tetap olahraga agar bayinya sehat. Nah, janin dan ibu terhubung oleh plasenta atau sering disebut tali pusar. Apa sih fungsi dari plasenta? Nah, sebagai untuk penghubung antara ibu dan anak, naluri ibu dan anak, dan juga sebagai asupan ibu dan anak. Jadi si anak bisa berkembang karena adanya asupan gizi dari ibunya. Nah, makanya penting untuk ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bervitamin A, D, E, K.
sering adik. Nah, jadi terbentuklah janin, terbentuklah bayi, terbentuklah anak yang sehat. Nah, itulah di masa kehamilan. Ya, ingat. Nah, pada saat kehamilan, ibu juga bisa untuk melakukan yang namanya USG atau sering disebut ultrasonografi. Nah, pada saat kapan bisa Bu ultrasonografi? Ya, biasanya untuk ultrasonografi yang biasanya hanya bisa dilihat mulai dari 4 bulan. Tapi melihat USG-nya ya nak, zaman sekarang yang canggih ini sudah memiliki USG yang canggih, yaitu USG berupa 3 dimensi, langsung nampak dia. Nah, sekarang zamannya sudah zaman milenial, jadi semua serba ada. Oke?